Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, masuk di dalam saat teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua sudah berada di rumah Tuhan. Dan saya sungguh percaya kita semua sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau meninggikan Tuhan kita. Kita membebaskan roh kita. Untuk kita mau mengagungkan Tuhan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Nyata di sepanjang hidup kita. Hanya Tuhan, Dia yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah
Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mempedulikan hidup kami. Sampai hari ini kami masih melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan hari lepas hari kami rasakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu di pagi yang indah ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan datang. Kami rindu dan mau memuaskan Engkau dengan pujian kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau kuduskan setiap kami. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami. Sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Saat kami menaikkan pujian kami, saat kami menaikkan penyembahan kami sungguh percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ada pemulihan terjadi, ada kebangkitan rohani terjadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah Tuhan ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Dia telah hadir di tempat ini. Sebelum Bapak Ibu duduk, kita boleh bersalam kiri kanan dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik, senyum yang indah bagi saudara-saudara kita. Hanya Yesus, Dia Allah yang baik, yang selalu menyertai kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi mari masuk gerbangnya. Mari masuk, Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah kita lewat pujian kita pada pagi hari ini. Pujian penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik, oh sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh sebab baik, hanya jemaat, sebab Tuhan, oh sebab Tuhan
merasakan kebaikan Tuhan. Angkat suaramu lebih kencang lagi bagi Allah kita. Amin. Lamanya sebab Tuhan dia baik. Haleluya. Mari bangkit berdiri, katakan, for the Lord He is good. For the Lord He is. Mari kita bangkit berdiri. And His mercy endures forever and ever. For the Lord is good. And His mercy endures forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Sekali lagi berikan sorakan bagi Allah kita. Amin. Tuhan kita besar. Amin. Tuhan kita ajaib. Karena itu kita, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu mari orang-orang menang, orang yang lebih dari pemenang, angkat suaramu. Muliakan Tuhan kita. Hanya Yesus, Dia yang layak kita tinggikan dan agungkan. Berikan tepuk tangannya, haleluya. Angkat suara mengatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Cinta Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah pancinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita tepuk tangan. Bapak Ibu nanti nyanyi ikut saya ya. Kita mau katakan bahwa saya lebih dari pemenang. Saya lebih
sekali Bapak Ibu. Dahsyat Tuhan kita, amin. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Ya, kita orang-orang yang sudah dimenangkan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Menang di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Bukan berarti kita tidak punya problema. Itu tetap ada. Masalah, badai di dalam hidup kita tetap ada. Itu membawa kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita lebih mengenal Allah kita lebih lagi. Kita tahu Dia Tuhan, Dia berjanji dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sekalipun badai itu mau datang menerpa kita, masalah, sakit, penyakit apapun, kita percaya ada Yesus. Dia yang menjadi perisaiku. Pagi hari ini kita mau katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Saat badai itu datang menerpaku, katakan buat diri saudara, janjimu ada di dalamku Tuhan. Amin. Saya percaya setiap firman Tuhan yang setiap minggu Bapak Ibu dan saya dengarkan, saya percaya itu akan bertumbuh di dalam hidup, di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Itu yang akan menguatkan kita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Hanya Engkau Yesusku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, yang selalu menopang kita. Amin. Haleluya Yesus. Angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku, hanya Engkau Yesus. Saat badai hidup menerpaku, janjimu Tuhan di dalamku, pulihkan jiwa. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Bapak Ibu naikkan pujian ini. Engkaulah, dengan imanmu kepada Tuhan kita. Katakan saat badai hidup menerpaku, janjimu. Haleluya Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan berdiri. Ku kan berdiri. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Bersama denganmu Tuhan kami akan tetap kuat. Amin Yesus.
kami bersyukur mempunyai Engkau sebagai perisai di dalam setiap badai kehidupan yang menerjang kami, yang menerpa kami. Kami bersyukur kalau janji-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Memulihkan hidup kami, memulihkan jiwa kami, bahkan memulihkan roh kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk tetap berdiri di tengah-tengah badai kehidupan. Karena kami yakin dan percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kami percaya bukan hanya sekedar kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan sendiri ada bersama dengan kami, bahkan menopang setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami boleh menikmati ibadah, pujian, penyembahan. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita bersyukur kalau pada bulan ini kita boleh merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-78. Dan setiap minggunya kita boleh terus-menerus diingatkan bahwa kita harus tetap mengisi kemerdekaan kita dengan hidup setia di hadapan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian pasalnya yang ke-14, kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Dengan judul Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, lalu kemudian Arioch, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir, yaitu di ayat yang kedua itu ya, semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Sebab 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi pada tahun yang ke-13 mereka memberontak. Ayat yang kelima, dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Suawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka, yaitu 4 raja itu ya, dan sampai ke En-Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Mereka melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Arioch, Raja Elasar. 4 raja melawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Dan segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram,
beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu adalah teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu itu, pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca dan tetap berusaha mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin setiap kehidupan kita mengalami peperangan kita masing-masing dalam segala bidang kita. Entah kita di rumah, entah kita di tempat pekerjaan, entah di jalanan. Kita menghadapi perang kita masing-masing. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan menang terus. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Memberikan kekuatan. Saudara, terkadang kita menghadapi sakit penyakit, kesulitan demi kesulitan, bahkan di masa-masa ekonomi yang baru-baru kemarin terjadi, masa-masa pandemi. Saudara, kita mungkin dalam tanda petik secara dunia kalah. Tapi kita bersyukur kita bisa menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Peperangan-peperangan hidup kita pasti ada saja. Baik di masa-masa yang dulu, sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Soalnya bagian yang kisah yang barusan kita baca, ini merupakan satu cerita peperangan pertama yang ada di dalam Alkitab. Ya, menyebutkan bahwa orang biasa menyebutkan bahwa ini adalah perang 9 raja. Ya, jadi 4 raja melawan 5 yang tadi kita sudah baca. Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goim, Amrafel, Raja Siner, Arioh, Raja Elasar. Melawan 5 raja. Ya. Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan juga Raja Negeri Bela, ya, yakni Negeri Zoar. Tidak diketahui namanya siapa, Alkitab tidak menceritakan. Saudara, memang peperangan pada zaman itu sering kali terjadi. Tetapi baru kali ini dicatat di dalam Alkitab. Orang bisa menguasai manusia yang lain. Betul ya? Bahkan di kisah-kisah sebelumnya sudah pernah terjadi bahwa ada seorang yang bernama Nimrod. Yang bisa menguasai mungkin ratusan orang, membangun satu kota dan menara yang menjulang tinggi ke langit. Yang biasa kita sebut sebagai menara Babel. Dan itu biasa terjadi zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Orang menguasai orang lain. Tetapi hal yang dikatakan di sini ini ada satu hal yang unik, saudara. Dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang kecil itu ya, yang 5 kerajaan itu. Dikatakan bahwa 5 kerajaan itu takluk kepada 4 raja, khususnya Kedorlaomer. Lalu kemudian mereka itu harus membayar upeti, memberikan harta benda mereka, memberikan hasil pangan mereka, memberikan hasil ternak mereka selama kurang lebih 12 tahun. Dan dicatat bahwa di tahun yang ke-13 mereka mungkin had enough gitu ya. Udah cukup, kita harus say no, stop. Kalau terus-menerus begini kita gak bisa hidup, kira-kira begitu. Lalu kemudian tahun yang ke-14 mulailah terjadi yang namanya invasi. Saudara kalau bisa melihat di dalam slide di gambar, saya bacakan dari ayat yang ke-5. Saudara dikatakan bahwa dalam tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer. Jadi 4 raja ini dipimpin oleh seorang Kedorlaomer
Bersama-sama dengan dia mereka mengalahkan orang Refaim. Jadi saudara, ini merupakan satu gambaran peta tanah Kanaan di mana Abraham hidup. Yang biasa disebut sebagai the King's Highway. Ya, Raja Elam, Raja Elasar, Raja Shinar, Raja Goim, itu semua datang dari utara. Nah, mereka menyerbu karena tahun yang ke-13, 5 raja-raja di kota-kota kecil itu sudah stop memberikan upeti. Mereka bilang, oke, kalau begitu kita sekarang datang bukan untuk menagih upeti, kita datang akan merampas dan mengambil semua apa yang ada yang mereka punya, barang-barang mereka, harta kekayaan mereka, ternak-ternak mereka, bahkan juga orang-orang mereka pun juga kita akan ambil. Dan itu memang biasa terjadi. Saudara? Dan dikatakan bahwa mereka turun dari atas, lalu kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, dan orang Hori di pegunungan mereka dan sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Saudara, di nomor yang ketiga itu El Paran. Jadi itu hampir kira-kira di gurun Sinai. Jadi perjalanannya cukup jauh. Lalu kemudian dikatakan bahwa mereka balik lagi ke utara. Ayat ke-7, sampailah mereka ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Nah, saudara, kemungkinan besar yang biasa kita sebut sebagai laut mati, laut asin, pada waktu itu kemungkinan belum ada. Tetapi itu merupakan satu lembah yang sangat subur sekali. Sehingga Lot memilih daerah itu untuk ditinggali setelah dia berpisah dengan Abraham di kisah sebelumnya. Dan dikatakan bahwa Alkitab juga menceritakan bahwa ini merupakan satu daerah yang dikatakan laut atau lembah Sidim, di mana ada sumur aspal. Saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa di bawah itu ada belerang, ada minyak tanah, potasium, ada mesiu, dan lain sebagainya. Jadi waktu Tuhan menghukum kota Sodom, di Kejadian pasal yang ke-19, Tuhan itu mengirim api. Saudara bayangkan ya, api dikasih, bensin dikasih api, disulut begitu ya. Itu akan meledak. Dan ini sumur aspal di mana-mana ada. Jadi konon katanya, kalau kota Sodom dan Gomora itu Tuhan tunggang balikan dan terjadilah yang disebut sebagai laut mati atau laut asin. Laut mati itu kadar mineralnya sangat-sangat tinggi dan sejarah mencatat bahwa itu laut yang paling asin karena kadar garamnya sekitar 32% dibandingkan laut-laut yang lain hanya 3-3,5%. Jadi kalau saudara datang ke sana berenang, saudara tidak bisa tenggelam karena saking asinnya dan mineralnya sangat baik sekali. Dan konon di sana terkuburlah kota Sodom dan Gomora dan juga kemungkinan kota-kota kecil yang lain juga yang ada di sana dari 5 kerajaan yang kecil-kecil tadi. Saudara, latar belakang ini mempunyai satu gambaran bagi kita bahwa sangat hebatnya Kedorlaomer ketika menyerang daerah tanah Kanaan. Tetapi yang menarik adalah ketika kita baca bagian selanjutnya, Abraham itu sepertinya tidak bergeming. Ketika datang invasi dari utara, menyerang bagian tengah ke selatan, lalu kemudian balik lagi ke tengah, menghancurkan semua kota-kota yang ada di sana, lalu kemudian membawa seluruh perbekalan, membawa seluruh hasil panen, hasil ternak semua dibawa ke atas, ke utara. Sepertinya Abraham tidak bergeming. Tetapi ketika dia dengar ada sanak keluarganya ditawan juga, wah, jiwa kepahlawanannya itu muncul, saudara. Dan ini merupakan satu sisi dari Abraham yang tidak pernah kita lihat. Biasanya kita lihat Abraham itu sebagai orang yang pendamai, dia seorang yang berdiplomasi, dia seorang yang rendah hati, mengalah, bahkan sama Lot juga dia mengalah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan.
Tetapi cerita ini menggambarkan sisi kepahlawanan dari Abraham. Abraham sang gagah perkasa, gagah berani. Bahkan Abraham the warrior. Lalu kemudian dia kumpulkan orang-orangnya sekitar 318 orang. Menyerang invasi dari 4 raja yang hebat, 4 raja yang besar. Saudara, pertanyaannya kenapa ketika Abraham mendengar Lot, lalu kemudian dia mulai menyerang atau mulai terusik? Karena bagi Abraham, Lot itu adalah sanak keluarganya. Kalau berkaitan dengan keluarga, kita mungkin agak-agak gimana gitu ya. Kalau mungkin bukan teman atau bukan saudara gitu, kita akan mungkin cuman kasihan doang, ngasih bantuan sekadarnya. Tetapi kalau berkaitan dengan keluarga, hidup mati kita perjuangkan. Apalagi ini dalam tanda petik, kalau misalnya anak kita sendiri yang mengalami kesulitan, pun juga kita berdoa bahwa Tuhan kalau bisa kesulitannya pun itu saya yang tanggung, saya yang derita. Saudara, Abraham itu menganggap Lot bukan hanya sekedar anak dari saudaranya. Karena Lot ini adalah kemenakan. Tetapi kalau kita tahu ceritanya bahwa Abraham dipanggil sama Tuhan sekitar usia 75 tahun. Abraham dan Sarah itu tidak punya anak. Dan Lot ini ikut selalu bersama-sama dengan dia. Sehingga Lot ini seperti diidam-idamkan, dicita-citakan, dia nanti yang akan menjadi anak bagi saya, bagi Abraham. Dia akan mewarisi harta kekayaan saya. Bahkan lebih daripada itu, dia akan menurunkan berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Turun kepada Lot. Kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Dikatakan bahwa lalu pergilah Abram, ini ketika Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Ya, ayat yang keempat, Lot pun ikut bersama dengan dia. Ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Serta segala harta benda yang mereka dapat dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Itu sebabnya Lot ini sudah dianggap sebagai anak sendiri. Yang kedua, ketika terjadi pertikaian antara gembala-gembala Lot dan juga gembala-gembala Abraham, saudara bisa melihatnya dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, dikatakan bahwa bagaimana seorang bapak, seorang paman ini mengalah. Yang seharusnya keponakan, anak yang harus mengalah kepada orang tua. Kejadian 13 ayat yang ke-7. Maka terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu keterangannya orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Jangan ada perkelahian. Sebenarnya pun juga nanti kalau misalnya Abraham meninggal dunia. Seluruh harta kekayaan Abraham juga ujung-ujungnya jatuh kepada Lot, bukan? Tetapi Lot tetap kekeh untuk berpisah dengan Abraham. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Soalnya di sini kita melihat Abraham yang begitu rendah hati. Berbaik hati kepada keponakannya yang bernama Lot. Mengalah. Menyuruh Lot untuk memilih tempat yang lebih baik terlebih dahulu. Itu sebabnya karena Abraham sebenarnya sudah melakukan sesuatu kesalahan. Saudara, kalau di dalam bagian sebelumnya, sebelum cerita tentang perkelahian antara para gembala Lot dan para gembala Abraham, ada satu kisah bahwa Abraham itu harus mengungsi
ke Mesir. Dan di Mesir dikatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya, saudaranya. Sebenarnya hal yang benar dan bukan suatu hal yang menipu. Karena istilah atau hukum menipu itu baru terjadi atau baru ada di dalam Taurat, Kisah atau Kitab Keluaran bagi orang Israel. Kalau mungkin zaman dulu ada hal yang wajar, orang menikah dengan saudara sendiri lalu kemudian mereka mengaku bahwa ini adalah saudaranya. Tetapi ada satu glimpse, satu pengertian bahwa sepertinya Abram ini mau cari aman bagi dirinya sendiri. Dan di situ Lot merasakan bahwa ini seorang ayah atau seorang paman atau seorang ayah panutan yang seharusnya dipanuti tetapi bukan menjadi satu teladan. Dan Lot kecewa. Lot memisahkan diri dari Abraham. Yang ketiga, Abraham menyelamatkan Lot itu di dalam bagian-bagian selanjutnya, khususnya Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Itu dikatakan bahwa Abraham itu berdiri di antara Allah yang murka terhadap kota Sodom dan Gomora. Abraham berdiri di tengah-tengah dan bargaining, tawar-menawar kepada Tuhan. Tuhan, seandainya ada 50 orang yang benar. Tuhan, kalau mungkin ada 45 orang yang benar. Tuhan, kalau mungkin ada 40 orang yang benar. 30 deh Tuhan, 20, 10 Tuhan. Sebenarnya dia mau menyelamatkan Lot yang cuma 4 orang. Lot, istrinya dan 2 anak perempuan. Di situ Abraham menjadi seorang pengacara yang mau membela Lot. Begitu mengasihi Lot. Dan itu sebabnya dia mau mengejar orang-orang yang menginvasi lalu kemudian mempertaruhkan nyawanya sendiri demi Lot. Dan dikatakan bahwa 318 orang beserta dengan Abraham. Saudara bayangkan 4 raja yang hebat dan yang kuat mungkin orang-orangnya itu sekitar 10.000, 20.000 melawan 318 orang. Kalau secara hitung-hitungan matematika gak akan mungkin saudara. Tetapi Abraham lakukan itu demi Lot. Saudara, ketika Abraham itu mau menyerang atau mau menyelamatkan Lot, Abraham itu dia datang kepada Tuhan lalu kemudian dia adalah orang yang taat pada panggilan Tuhan. Karena dia mendengar suara Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudara, dari negeri bapamu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham lakukan. Dia dengar suara Tuhan. Saudara, ketika kita mau menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan melalui doa kita. Melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui ibadah, melalui pelayanan. Melalui orang-orang yang berbijaksana. Dengar suara Tuhan. Ketika kita mungkin di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak mendengar suara Tuhan yang audible. Kita mendengar suara Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Dengar suara Tuhan yang menuntun terus kehidupan kita. Dengar suara Tuhan. Buka hati kita, buka telinga kita untuk supaya kita boleh bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, yang kedua, Abraham bukan hanya sekedar mendengar suara Tuhan, tetapi dia memegang janji-janji Tuhan. Kejadian 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Saudara, Abraham tahu bahwa Allah itu ada di pihak dia. Allah ada di pihak dia. Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Atau pedang? Tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pertama, Abraham dengar suara Tuhan. Yang kedua, dia pegang janji Tuhan. Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita. Yang ketiga, Abraham bukan hanya sekadar beriman, tetapi juga dia menghidupi imannya. Kalau bahasa kerennya adalah dia mengejawantahkan apa yang dia imani. Dia mempraktekkan apa yang dia percaya. Kejadian 14 ayat yang ke-14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, hanya dengan 318 orang pilihan yang terlatih, dia menjadi rescuer, penyelamat. Dia tahu Allah bersama dengan dia, Allah berperang bagi dia karena Allah ada di pihak dia. Saudara, terkadang iman kita itu hanya sampai di pikiran kita saja. Kita tahu segala firman Tuhan, kita tahu, kita ingat, tetapi terkadang kita tidak rasakan. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tidak lakukan. Banyak orang mengatakan bahwa iman itu terkadang hanya bedanya cuma sejengkal. Saudara, kalau kita nunduk, doa, apa yang kita imani dalam pikiran kita itu cuma satu jengkal dengan hati kita. Yang kata orang ada di dada. Cuman beda satu jengkal pun kita tidak rasakan. Kita cuma tahu dan tahu saja. Tetapi kita tidak mengalami Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Pagi ini saya mau ajak kita memikirkan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Ada banyak hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan. Tetap kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat. Ada orang mengatakan bahwa ketika kita menemukan masalah, kita bisa saja jatuh terpuruk dalam masalah kita. Atau pilihannya kita menemukan emas dan Allah. Karena masalah itu terdiri dari dua kata, emas dan Allah. Saudara, saya tutup renungan kita pada pagi hari ini. Tahun 1992 pada saat Olimpiade Barcelona. Ada seorang pelari dari negara Great Britain. Dia masuk dalam cabang olahraga lari 400 meter. Dia bernama Derek Redmond. Ketika dia sudah berlari sekitar 150 meter, dia kena cedera hamstring di bagian paha kanannya. Dia berlutut sejenak, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Lalu kemudian dia coba bangkit berdiri. Terus musuh-musuhnya udah jauh dan bahkan udah sampai ke garis finish. Tapi dia tetap coba lari pelan-pelan, lari pelan-pelan. Banyak official yang datang kepada dia, lalu kemudian dia suruh pergi. Dan tiba-tiba dari antara penonton, seorang pria berbadan besar menerobos keamanan, menghampiri dia. Setelah dekat, dia katakan bahwa, nah, sudah selesaikanlah saja.
pertandingan ini, perlombaan ini. Saudara, apa yang Derek Redmond ini katakan kepada orang yang besar ini? Enggak, saya harus menyelesaikannya. Saudara, ternyata orang yang berbadan besar ini adalah ayah dari si Derek. Dan dia katakan bahwa oke, kalau begitu kita lari bersama-sama. Tangannya Derek dirangkulkan ke pundak dari ayahnya dan ayahnya merangkul bagian pinggangnya dan membantu dia untuk menyelesaikan lari 400 meter itu sampai di garis finish. Saudara, Derek Redmond bukan jadi seorang pemenang. Dia paling terakhir mencapai garis finish. Tapi saudara tahu, 65.000 penonton semua standing ovation memberikan penghargaan bagi Derek Redmond. Karena terkadang hidup kita gak harus jadi pemenang. Kita terkadang gak harus menang dalam segala perkara. Tetapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita sudah jadi pemenang. Ketika kita menyelesaikan segala perkara kita satu demi satu, kita sudah jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa bukan hebatnya kita, bukan kuatnya kita. Tetapi karena hebat dan kuatnya Tuhan. Setelah kisah ini, setelah dia menyelamatkan Lot, keluarga, bahkan dengan seluruh harta bendanya. Saya pikir Lot akan kembali kepada dia. Papa, thank you, engkau sudah selamatkan aku. Saudara, no. Lot kembali tinggal di Sodom. Kalau mungkin saya mengatakan bahwa Abraham menang melawan Kedorlaomer dan kawan-kawan. Tetapi Abraham tidak bisa memenangkan Lot. Tapi no problem. Abraham tetap mencintai Lot. Dia tetap menyayangi Lot. Karena Allah bersama dengan dia. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita boleh terus ada di tengah-tengah hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan kita. Di tengah-tengah kesusahan kita. Kita harus selalu percaya dan meyakinkan diri kita bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita menang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hidup kami tidak selalu cerah. Ada badai demi badai yang menerjang. Ada kesulitan demi kesulitan. Ada pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Tuhan selalu melingkupi kami dengan kasih. Tuhan, di sini kami. Terkadang kami dengan kesombongan kami, dengan kehebatan kami, dengan kegagahan kami, dengan kekayaan kami, dengan segala kemampuan-kemampuan kami. Kami merasa bahwa kami bisa berjalan sendiri. Dan Tuhan dari sorga nun jauh di sana melihat kami. Seperti mencibir kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Masalah-masalah di hadapan kami
lebih besar dari hidup kami, dari diri kami. Bahkan terlalu besar. Itu kami tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Bahkan Tuhan lebih besar dan paling besar dari segala yang ada. Tuhan, di sini kami. Bantu kami. Supaya kami boleh kembali kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Berikan hikmat bijaksana. Berikan kemampuan demi kemampuan. Kalau masalah kami mungkin tidak secara instan dan cepat kami bereskan, kami mohon selangkah demi selangkah. Tuhan tuntun kami. Tuhan topang kami. Bantu kami. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Demi Yesus berdoa. Amin. Kita naikkan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan bait yang kedua. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat mengikrarkan pengakuan rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, berita yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Kepadamu Tuhan kami sekali lagi kami mengucap syukur dan menaikkan doa. Kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, baik siang maupun malam. Sehingga ketika kami mengalami kelancaran, di situ berkat-berkat daripadamu. Ketika kami menghadapi tantangan, di situ ada kekuatan dan pertolongan daripadamu. Tuhan kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami kumpulkan sebentar lagi, bagian dan ekspresi daripada rasa syukur kami yang melimpah dan mendalam kepada Engkau yang sudah terlebih dahulu melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan yang berkenan menerima semua yang kami kumpulkan dan kami persembahkan di dalam rasa syukur itu. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk mengingatkan, yaitu minggu depan adalah minggu pertama daripada bulan September, tanggal 3 itu nggak salah. Jadi ada perjamuan kudus, sebagaimana tradisi kita ya, setiap minggu pertama bulan yang baru kita ada perjamuan kudus. Jadi tolong persiapkan hati kita sepanjang 1 minggu ini untuk mengenang cinta kasih Tuhan, untuk sekali lagi
mendapatkan berkat khusus melalui ibadah perjamuan kudus pada minggu depan. Yang kedua, sama tradisi di gereja kita, tradisi yang sangat baik. Minggu pertama bulan yang baru kita ada 2 kali persembahan. Persembahan yang pertama kita berikan sebagai pengucapan syukur sepanjang bulan ini Tuhan sudah melimpahkan berkat dan kita berikan pada minggu pertama bulan September masuk ke depan dan juga persembahan rutin. Yang terakhir, sebagaimana minggu lalu juga sudah saya sampaikan mulai bulan September tanggal 9 itu Sabtu kedua, ketiga dan keempat itu ada katekesasi ya. Jadi katekesasi kali ini di Konses ya selama 3 Sabtu berturut-turut mulai jam 10.30 sampai sekitar jam 3 ya. Jadi ada break makan siang, setelah itu ada sesi ketiga dan kemudian sesi keempat itu bincang-bincang antara yang ikut katekesasi dengan hamba-hamba Tuhan pembimbing yang bergantian mengajarkan sepanjang hari itu. Jadi 3 minggu Sabtu berturut-turut. Lalu di dalam bulan September minggu terakhir mereka dibaptiskan di tempat ini supaya pada bulan Oktober minggu pertama mereka bisa bersama-sama dengan segenap jemaat menerima perjamuan kudus untuk yang pertama kali. Itu boleh ya, itu tentang baptisan. Jadi bagi saudara-saudara yang berkenan untuk dikatekesasi, mengikuti katekesasi dan kemudian baptis, silahkan daftar kepada Kak Mona ya, guru Injil Mona Nababan. Nomor teleponnya ada tertera di dalam sapa jemaat yang setiap sore kita menerimanya. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Mari kita bersama-sama sekarang masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang mengucap syukur. Ada kalanya walaupun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, bahkan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, bahkan mempersatukan kami dengan Engkau, bahkan juga mencurahkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, menyertai kami setiap saat. Namun kami seringkali jatuh di dalam kelemahan kami. Kami jatuh di dalam pencobaan. Kami dikalahkan oleh sifat-sifat manusia kami yang lama. Tetapi kami percaya ya Tuhan melalui firman pada pagi hari ini kami sekali lagi diingatkan kami dapat menang di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan berikanlah kepada kami senantiasa ingatan. Supaya ketika kami menghadapi perjuangan yang berat, kami bukan mengandalkan kekuatan diri, tetapi mengandalkan pertolongan yang daripadamu. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini boleh terukir di dalam hati kami yang terdalam, bahkan yang terekspresi di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan demikian ya Tuhan, hidup kami bukan lagi kami sendiri, tetapi Engkau yang hidup dan menyatakan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan secara khusus hamba-Mu tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu satu persatu dengan segala problema-problemanya, dengan segala pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang Kau izinkan dialami. Satu hal kami percaya, kami yang mengalami semuanya itu memang merasa berat. Tetapi kami diingatkan, tidak ada pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Dengan mengandalkan kekuatan kami sebetulnya karena tidak melampaui kekuatan kami seharusnya kami sanggup menang. Terlebih lagi ketika ada pertolongan dan penyertaan dan bersandar pada kuasa-Mu. Sehingga sebetulnya dari sisi ini Tuhan tidak ada alasan bagi kami boleh jatuh dan kalah di dalam pencobaan maupun semua problema-problema yang kami alami. Terpujilah Allah yang menyertai kami dengan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, kuatkanlah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka sedang berada, apapun yang mereka sedang alami.
baik yang sekarang ini hadir dalam ibadah pagi hari ini, maupun yang karena satu dan lain hal tidak bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tetapi dimanapun mereka berada, biarlah doa hamba-Mu ini boleh bagi mereka juga yang adalah jemaat dan domba-domba yang Kau kasihi. Sebab Engkau adalah Allah bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan, pertolongan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.